Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha walidiniha fadbar bidatid din taribat syadak. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul azim wa nahnu dzalika ala syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para kiai, para asatid wal asatidah yang saya hormati, ada enggak para kiai, para ustaz? Ada ataupun tidak ada, tidak mengurangi rasa hormat kami sesama muslim, sesama orang yang beriman, kepada aparatur pemerintahan, terutama kepala desa beserta jajarannya yang hadir ataupun yang tidak hadir, tetap yang saya hormati, karena tentunya ini adalah ukhuwah basariyah, harus terjalin antara satu dengan yang lain. Tokoh masyarakat Desa Prapagidul, Blok Kemaron yang saya hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, nahdin wal nahdiyat, ansor wal fatayat. Banser wonten boten? Alhamdulillah yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat berkumpul, bermuajahah dalam acara Maulid Rasul dan tasyakur walimatul urs. Sinten niki pengantene? Febri Muhammad Pandolin dan Rizqatul Maula. Di sini sebelum saya menerangkan tentang pernikahan, tentunya saya manusia biasa
yang tak luput dari dosa. Bu, taksi melek bu, jam 11 bu, wangsul mawon nggih. Jam 11 bu, waktune tilem. Saya sebagai manusia biasa, karena saya juga hidup di muka bumi ini, tentunya alam dunia iki ruwet. Tentune alam dunia iki peteng. Tentune alam dunia iki keruh. Bisane alam dunia kia keruh, ruwet, karena bu, kabeh ning alam dunia iku isine masalah. Nggih napa mboten? Sadurunge kawin ya masalah, sawise kawin ya masalah, sing durung kawin pengen kawin ya masalah, sing wis kawin ya masalah, sing duwe anak ya masalah, sak durunge duwe anak ya masalah. Dadi isine ning alam dunia iki isine kabeh masalah. Priben carane masalah ke bisa terselesaikan? Tentunya kita sebagai manusia aja gawe masalah, aja goleti masalah. Kita nerima masalah sing Gusti Allah ke sing bener. Nek urip kita nerima masalah sing Gusti Allah, yakin pasti beres, ora peteng. Bisane peteng ya karena memang kita urip didadiaken masalah lan digawe masalah. Mulane ya Allah, nek kita kelingan bahwa urip ning alam dunia ke kudu akeh syukure maring Gusti Allah. Betul napa betul? Sing ning gunung kae ya, sing laka iwak angger dikirim sing kene mana ning gunung bungahe minta ampun. Karena isun wong gunung jare wong tanah isun zen sira gawa bandeng gepuk, insya Allah gawa mbuh siji mbuh loro ya. Karena apa? Ning kana laka sampai heran je anane bandeng gepuk bening laka rine jen jare isune ya disulap mi jare isune ya, padahal ke bandengnya digepuk-gepuk ya bu ya, mangane si sadela tapi gawene masya Allah suwene minta ampun. Karena pengen bungahaken wong tua isun dadi penganten anyar jare wong wadon yu mas gawe bandeng gepuk be ya wong kidulan ku senenge bandeng gepuk, digawe bandeng gepuk ya Allah suwe nemen pu, digepuk-gepuk rene juputi toli dicampur nganggo bumbu karo endog segala macem lah. Naudzubillah semua naudzubillah, lamun je akeh duit suka tuku daripada gawe. Mulane sing akeh syukure maring Gusti Allah ya bu ya. Ning alam dunia ke wong kemaron pan along pan ora along kudu bersyukur karo Gusti Allah. Ning lautan iku pirang-pirang iwak. Nggih napa mboten bu? Wong wadon ke kudu syukur maring Gusti Allah. Sing wis duwe lanang kudu syukur duwe lanange. Niki monggo kula lan panjenengan sami urip ning alam dunia ternyata masalah. Kowe ya bali go mawon masalah niku. Nggih. Mulane monggo kula kali panjenengan sami saderenge kula bahas pernikahan niki kedah kathah syukure maring Gusti Allah. Alhamdulillah teng mriki Bapak Sito ama Ibu Suteni niki tasyakur walimatul ursi secara Islam
ini sudah tepat, Bu. Wong syukuran kowe kudu tepat, tidak hanya sekedar alhamdulillah. Wong ucapakan alhamdulillah tapi pengamalannya orang sesuai dengan ajaran Islam. Wong syukuran tapi ngapunten nanggape kemaksiatan. Nek wong syukuran ini diaplikasikan dengan acara Maulid Rasul dan juga itu pengajian, ini yang jelas sangat tepat sekali menurut ajaran agama Jadi lamun ana wong syukuran nggih ngapunten niki sih pan salah ataupun bener niki nek panjenengan syukur tapi panjenengan syukure salah dengan ngapunten ya kemaksiatan, maka apa yang kita iris, apa sing kita iris sabrang terong ngelaknati nanti di akhirat. Saya punya cerita, Bu. Waktu saya mondok di pesantren, kebetulan di Brebes, ada tetangga pesantren yang setiap kali dia tasakur walimatul urs pasti dia manggil dangdutan. Ning kana tempatnya ya, ning isun bet pada baik tempatnya. Tapi itu pilihan, saya tidak membenci orang yang tasakur pakai dangdutan, silahkan. Yang mau tasakuran pakai Maulid Rasul silahkan. Hidup adalah pilihan. Kita tidak boleh melarang satu sama lain. Kalau toh memang kita semua adalah orang yang beriman, maka harus berpikir bagaimana cara syukur yang benar menurut ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Setiap kali nanti setelah acara itu anaknya naik motor patah kakinya, kemudian anak yang perawannya di luar nikah, terus-terusan kiai nek kula nyebataken harus niki santri mulane sing temenan sira ngaji supaya sira bisa ngaplikasiaken bahwa arti syukur itu sing sak benernya sing kayang apa aja kayak sebab apa sing dilakukan ding kae, apa sing diiris, apa sing dipasak iku bakal nglaknati ning uripe keluarga sampai 7 turunan. Naudzubillah summa naudzubillah. Iku mulane teng mriki kita kabeh kudu bersyukur, terutama niki Bapak Sito alhamdulillah telah menikahkan putrinya, ya, mendapat yaitu suami yaitu Febri. Dari mana? Solo apa dari Pekalongan? Dari Pekalongan, ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya semangat ya Bu ya. Ini kita lantunkan lagu syukur kepada Tuhan, ya, berjalan di muka bumi yang akan dinyanyikan oleh vokalis AA Aris As-Salafiyah. Kepadanya kami persilahkan. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan dalam, bermacam ragam isinya, tak terduga manusia betapa Tuhan jadikan alam
penuh keindahan, betapa Tuhan jadikan alam dan penuh keindahan. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Lautan dalam bermacam ragam isinya, tak terduga manusia. Lautan dalam bermacam ragam isinya, tak terduga manusia. Betapa Tuhan jadikan alam nan penuh keindahan, betapa Tuhan jadikan alam dan penuh keindahan. Mengapa lagi tiada percaya pada Tuhan yang Maha Esa? Mengapa lagi tiada percaya pada Tuhan yang Maha Esa? Jangan dustakan, jangan hindarkan Tuhan yang telah menjadikan alam ini semuanya. Alam ini semuanya. Coba lihat langit nan biru, hiasi bintang bertaburan. Cobalah lihat langit nan biru, dihiasi bintang bertaburan. Malam telah berlari bagai lampu, menerangi kegelapan, menghias malam. Telah berlari bagai lampu, menerangi kegelapan. Coba yakinkan adanya Tuhan. Coba yakinkan adanya Tuhan. Allah, 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 Allah. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang
Coba yakinkan adanya Tuhan. Coba yakinkan adanya Tuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Lantunan suara yang amat merdu, ya. Kira-kira lanjut apa lanjut? Lanjut, masih banyak, Bu. Ya. Kula tengriki aja ngebahas wa min ayatihi an khalaqalakum. Sebagian saking tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, aku ciptakan kamu dari jenis kamu sekalian, azwaja, berpasang-pasangan. Bu, Gusti Allah menciptakan alam dunia ini, Gusti Allah nyiptakan dunia iki kabeh berpasang-pasangan. Ana langit, ana bumi. Nggih napa mboten, Bu? Ada siang, ada malam. Ana wong pesek, ana wong bangir. Ana sing cilik, ana sing gede. Ana lanang, ana wadon. Masya Allah, kabeh kalau kita berpikir tentang apa yang Allah ciptakan, bahkan di muka bumi ini semua berpasang-pasangan. Mulane sing jomblo gagian luru pasangan, ya. Isun pantakon, Bu, ning iku milih sing ganteng apa milih sing blesak, Bu? Sing blesak aja. Pak, milih sing ayu apa milih sing blesak, Pak? Ya, jare wakopir milih sing blesak. Sebab angger sing blesak kon nerima. Durung tentu. Sing blesak kadang masya Allah wis kadiran blesake. Ya. Mulane monggo. Menusa urip ning alam dunia ki Allah nyiptakan berpasang-pasangan. Allah nyiptakan alam dunia niki mboten pasti. Tidak pasti, hanya mungkin. Nggih napa mboten? Tidak ada yang pasti, semuanya mungkin. Saiki isun takon, bocah ayu karo bocah sing ora ayu kayane lakune dingin di. Durung tentu sing ayu, bahkan kadang-kadang sing payu sing ora ayu disit. Sing ayu tadi dicacak ditinggal, dicacak ditinggal, dicacak ditinggal. Kala-kala ora kawin, sebabnya dicacak terus dengong lanang. Setuju apa setuju? Nah, angger ana wong wadon ayu dicacak ditinggal, dicacak ditinggal, yakin ora payu kawin. Mulane kiye alhamdulillah kedua pengantin kiye mendapatkan jodoh dari Allah, sehingga dia katakan waktu sebelum nikah, ya,
seia sekata, sepisi semisi, sehidup semati. Saiki sawise nikah engkau kayak ngapa? Ya. Ning bahasane aku tahu yang kau mau dan kamu tahu yang aku mau. Itu sudah jelas itu. Tapi setelah nanti pernikahan, kalau pernikahan tidak disertai dengan keimanan kepada Allah, dengan keikhlasan kepada Allah, maka apa jadinya nanti pernikahan? Pun kembali nggih, bahwa Allah ciptakan kamu sekalian dari jenis kamu sekalian ajwajan, berpasang-pasangan. Tujuannya apa berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, supaya ada ketentraman dalam hati. Nek durung kawin ya, pan ngemek bege kue jare Gusti oleh aja, kue harap. Barang saiki ya Allah bocah bel-belan halo sayang beb atau ayang beb pribed, wah ya perasaannya ora dosa yakin ya. Lane litas kunu ilaiha, supaya ada ketentraman dalam hatinya. Mulanya alhamdulillah ini kedua mempelai sudah dinikahkan, mudah-mudahan mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan keduanya yaitu punya sifat mawadah, cinta, warahmah dan sayang. Bu, nek rumah tangga dijalin dengan cinta kasih, dengan cinta, dengan sayang, maka akan timbul sakinah, maka akan timbul yaitu ketentraman dalam hatinya. Saya yakin apabila ada seorang wanita hatinya bersih, solehah, ada laki-laki yang hatinya bersih, soleh, yakin keduanya akan menemukan yaitu sakinah, karena di dalamnya ada mawadah, karena di dalamnya ada rahmah, karena di dalamnya ada cinta dan kasih antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh perempuan yang soleh, perempuan yang hatinya baik, tatkala suaminya ngelamun baik, mas napa sih mas ku ngelamun baik apa wis ora karep karo isun ora ayu ya mas? Boten neng, nek mas sakirane dadi akan tenange ati, bukan pengen bojo maning, monggo kawin maning, luruh sing luwih ayu, luwih sing luwih hebat sing isun mas. Oke jare wong wadon sing bagus kayane ana beli ning kene ya sing kaya kowe. Lamun anak kayane balap ke, lanange wis mentang-mentang wis diolihaken ning wong wadone tan luruh telu lah. Tapi apa jawaban laki-laki yang soleh? Dia menjawab, deh sirah siji pe orang tok-tok. Lamun isun kawin siji oleh sing lemu pengen sing gering. Sawise sing gering pengen sing rada terus. Jadi angger wong seneng kawin anak ning keterangane sing mata keranjang aja dipilih dadi wong lanang ya Bu ya. Jangan dijadikan suami kalau laki-laki mata keranjang. Jadi pandangannya selalu cewek dan timbul nafsu, itu laki-laki yang jangan dijadikan suami nanti dalam keterangan yang akan datang. Jadi kembali bahwa suami ataupun istri yang soleh dan solehah ini akan mendapatkan ketentraman kalau di dalamnya
ada mawadah, kalau di dalamnya ada rahmah. Salah satu contoh ini ada pasangan suami istri. Yang pasangan suami istri ini kebetulan dalam hidupnya sengsara. Jidanu kehidupannya sengsara. Ya Allah, suaminya main ke temannya sambil menangis. Kata temannya, kawan, kenapa kau menangis? Istriku sedang sakit. Sampai segitunya engkau menangis, istrimu sakit? Iya. Istriku tidak seperti orang lain. Istriku adalah istri yang istimewa. Suatu saat istriku diundang makan oleh keluarganya, oleh ibunya, kakak adiknya, semua hadir. Istriku juga hadir. Kemudian setelah hadir di meja makan yang penuh dengan lauk pauk yang enak, dari mulai daging kambing, sapi, segala macam ada. Pas suaminya ngelirik ke kursi istrinya, kusrik, nggak ada istrinya. Akhirnya seorang suami bertanya kepada ibu mertuanya, Bu, kemana istri saya? Kok yang lain sudah kumpul mau menyantap makanan itu, kok istri saya nggak ada? Ibu mertua jawab begini, Dek, istrimu sudah bosan makan makanan seperti itu. Dia ingin makanan yang lain, ingin kacang. Di belakang kebetulan ada kacang. Padahal dalam hidupnya keseharian dia tidak pernah makan, yang hanya dimakan adalah kacang. Itu pun kalau suaminya pulang bawa uang. Seorang suami di situ sudah terenyuh hatinya karena istrinya mengatakan makanan itu sudah bosen, setiap hari saya makan, jadi saya pengen makan kacang di belakang. Langsung mertua laki-lakinya, ayahnya merangkul, terima kasih Dek, kau telah membahagiakan anak saya, kau telah menjamin hidup anak saya, padahal sengsara hidupnya, Bu. Akhirnya singkat cerita dia pulang ke rumah sambil menangis suaminya. Sesampainya di rumah dirangkul istrinya. Wahai istriku, segitunya kau menjaga kehormatan suamimu, padahal suamimu tidak pernah memberikan makan yang cukup. Kadang-kadang kacang kalau ada, kalau tidak ada kamu minum, kalaupun tidak ada minuman kamu berpuasa. Segitunya engkau menutupi aibku, wahai istriku. Mas, engkau adalah pakaianku dan aku adalah pakaianmu. Aku adalah kemuliaanmu, kehormatanmu, dan kamu adalah kehormatanku. Jadi pantang bagi saya sebagai seorang istri yang berilmu, yang berakhlak baik, untuk menceritakan kejelekan suami di hadapan orang lain ataupun itu orang tua saya sendiri. Coba ana beli sing kayak ngene-ngene. Wah, nembe kaya wis mulane angger wong wadon akeh omonge sedia karet 5 kilo. Angger ngomong monyong be dipocong. Entok 1 kilo, pocongaken maning 1 kilo. 5 kilo entok tuku maning. Kira-kira ora naudzubillah sumanau. Ini sudah jelas. Cerita ini harus menjadikan satu contoh bahwa seorang istri harus menerima apapun yang diperoleh suaminya. Kalau dia berhasil atau dapat rezeki dari Allah, bersyukur. Kalaupun tidak mendapatkan rezeki, sehari tidak dapat uang, berilah, yaitu semangat pada suami. Udah Mas,
masih ada hari yang akan datang. Ya, lane monggo, itulah yang dinamakan cinta cinta sejati itu. Iya ya, seperti itu, dia menutupi aib suaminya, begitu juga suami menutupi aib istrinya. Mulane ning Al-Qur'ane hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaiannya laki-laki, laki-laki itu pakaiannya perempuan. Artinya kehormatan perempuan adalah laki-laki, begitu juga laki-laki adalah kehormatannya perempuan. Monggo, kebetulan ini acara pengantin kepada vokalis AA Cinta yang Sejati ya, untuk menghibur pengantin dan juga pengantin lama ya, pengantin baru juga pengantin lama, Cinta yang Sejati. Monggo. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, pun bahagia sampai anak cucu nanti. Pun bahagia sampai anak cucu nanti. Cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada Problema yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik dan berbudi, putrinya Bapak Kamdi. cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku
sampai anak cucu nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta yang sejati. Di dalam hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. 1, 5 liha. Hujan ya Bu ya? Lanjut napa sampun? Sampai esok ya? Seneng anak kendangnya yongan. 1, 5 liha, nikahi perempuan karena hartanya. Mulane wong lanang angger golet wong wadon sing hartane akeh, sing sugih ora apa-apa. Yang kedua, lihasabiha, keturunannya. Seperti tadi putranya Pak Kiai Kamdi, kan masih cewek-cewek masih ada 2, 3, 2 yang mau menikah 1 ya. Mulane yang kedua, nikahilah perempuan karena nasabnya, anaknya kiai. Yang ketiga, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi wong lanang olih pan luruh ayune bae monggo, pan luruh sugihe bae monggo, pan luruh nasabe monggo. Yang ketiga, walidiniha, agamanya. Keempat-empatnya umpamanya ada, berarti istimewa itu perempuan. Jarang. Kadang ayu ya ora gelem sembahyang. Kadang hartane akeh ya kaya. Jadi monggo nikahi perempuan 1 karena harta, 2 karena nasabnya, 3 karena kecantikannya, 4 karena agamanya. Padbar bidati din tadi baciadaka. Tapi kalau yang kita ambil adalah orang yang kuat agamanya, maka beruntunglah laki-laki tersebut kalau memang perempuannya itu beragama. Artinya agamane kuat, imane kuat. Pun nggih kadose karena hujan, padahal sayang masih banyak yang akan saya sampaikan. Terus apa terus? Melas kepada teles. Ya ngaum. Isun pan cerita Bu. Nek luruh lanang ke sing model 5 karakter ke aja gelem ya. Kayak bagi perawan-perawan atau ibu mertua nanti kalau lihat ada laki-laki yang karakternya seperti ini, jangan. 1, laki-laki yang akan menjadikan neraka bagi perempuan, 1 adalah wong lanang sing priben Bu, Khaliluddin, wong lanang sing agamane jelek, agamanya tidak baik. Ana wong lanang agamane ora apik ke, lamun bisa ke aja dipilih, sebab ke akan menjadikan neraka dalam rumah tangganya. Pak Ustadz sayang dia kaya, Pak Ustadz sayang dia ganteng. Buat apa kaya atau ganteng kalau toh memang itu menjadi rumah tangga neraka bagi rumah tangga anak-anak kita, menjadi neraka bagi rumah tangga yaitu pengantin. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi monggo ikut juga pilihan. Islam mengatur kalau toh memang ada laki-laki yang seperti itu, jangan kau pilih. Tapi kalau
kalian memilih itu hak panjenengan sami, monggo. Jadi aja loh Ustadz Kupek bisanya cuman ngomong tok kayak Ustadz cuman menyampaikan. Tinggal kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita bisa memilih mana yang baik, berarti kita termasuk orang yang baik. Yang kedua, laki-laki yang jangan dipilih kalau dia punya karakter qalilul akhlak, jelek akhlaknya. Masa ning arpe calon mertua boro-boro salaman apa maning ngomongnya kayak naudzubillah summa naudzubillah. Nek ana wong lanang sing qalilul akhlak, akhlaknya jelek, akhlaknya ora bagus, ke aja dipilih sebab akan menjadi neraka buat anak-anak ibu nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, mata keranjang, Zaidun Nador. Sebab apa? Kalau laki-laki mata keranjang, istrinya nanti dicuekin. Dia senang memandang istri-istri orang, ya, memandangi perempuan-perempuan lain. Loh, Pak Ustadz kan sama, bisa melihat cewek-cewek, apakah itu tidak berdosa? Kalau melihatnya tidak dengan syahwat, ini tidak dikatakan orang itu berdosa. Isun mandangi ibu, tapi isun orang anak syahwat sama sekali, ya. Ini yang ketiga, orang laki-laki yang mata keranjang jangan dipilih ya Bu ya. Ini akan menjadikan rumah tangga anak-anak kita ini menjadi neraka. Gak apa-apa Pak Ustad, walaupun mata keranjang suami saya kok eman yang isun. Iya, karena cinta ya segalanya buta. Jare wong saiki bucin, buta cinta wis kang penting sugih, kang penting banteng, masalah akhlak, masalah agama nomor 17. Tapi yakin sengsara seumur urip lamun kita ora bergantung karo pangeran yaiku Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, laki-laki yang seperti apa? Yang punya karakter sayyatul mijah wal ghadab, yang temperatur, yang selalu marah, sedikit-dikit istrinya salah main kaplok, sedikit-sedikit istrinya salah main kaplok, boleh ngomong sungguh Masya Allah. Iku aja didadiakan calon suami, jangan dijadikan calon mantu. Nek ana wong lanang temperatur dheweke seringe marah, ya anak apa-apa marah, niki aja. Nomor 5, wong lanang sing medit al-bakhil. Bu, wong medit kue aja didadiaken mantu, wong medit kue aja didadiaken calon lanangnya nok. Sebab apa? Kecantikanmu tergadaikan. Pantuku parfum bege wis lapak ditek, ya. Nek wong lanang duwe sifat bahil, kecantikanmu tergadaikan. Pantuku aduh sekincer be Masya Allah, ngomongnya macem-macem, tapi digarap tanggal dina ya Bu ya. Ya sing ngaranna wiwit cinta ya Ji. Ya jadi Haji Danune kadung cinta Pak Ustad. Ya. Niki. Kemudian sebaliknya, perempuan yang ahli neraka aja lanang baik ya Haji Danu dibela nih. Wong wadon sing ahli neraka sing kaya ngapa? Imro'atun badiyatul lisan ala jaujiha. Wong wadon sing ahli neraka, penghuni neraka adalah perempuan yang jelek bicaranya terhadap suaminya. Idza ghaba anhu lam yahsun nafsaha. Tatkala suaminya tidak ada, dia bilang ke tetangganya, dia bilang ke temannya, hei suami saya, naudzubillah, orang tahu nain apa-apa nih isu, kayak
ngomongaken blesake lanange. Tapi wa ida hadoro ada tu bilisannya nalika ana ning omah dasar wong lanang compong, dasar wong lanang pirang-pirang sampai wong lanang ora betah ning omah. Ya. Betah ngendi Ci? Ning patrol. Ya. Wong lanang ora betah ning omah karena apa? Karena wong wadon kakean ngomel. Aja maning wong setan bege angger kekaken ngomel, wong wadon kakean ngomel, setan tangi. Ya. Salah satu contoh jare wong wadon, Mas, ya, isun tukuaken emas ngendi duite. Wis pokoke saminggu maning isun tukuaken emas ya wis. Tak tukuaken yo. Mana ning toko emas. Barang tuku toko ning toko emas dheweke jagongan ning sumur toli cemplungaken ding lanange. Barang kaya ke ora suwe we jid sing ning sumur ketuk. Jare wong lanang, ih sira sapa? Isunku jin penunggu sumur. Bisa nek metu ana wong wadon cerewet ning sumur, ning jero sumur isun ora kuat tadi metu. Nah iku ya. Naudzubillah summa naudzubillah Bu. Pak, nek anak wong wadon atau calon mantu tapi kaken bawel aja sebab ke penghuni neraka. Nomor loro, wong wadon penghuni neraka adalah imro'atun yatakallafu zaujaha malayutikuhu. Wong wadon sing sokan nuntut maring lanange tapi lanange ora mampu terus dituntut ning wong wadone, Mas gagian ki weh, gagian ki. Wong lanang ora mampu neng. Nok, isun ku ora bisa manjat kelapa ora. Pokoke sampean manjat kelapa 50.000 Mas. Sampean ora tonen duit ning isun panjataken kelapa kae 50.000. Ora bisa nok lamun isun manjat kelapa tiba. Akhirnya dipaksa wong lanange manjat kelapa nembe setengah tiba gebluk. Jadi setruke sing susah wadone apa sapane ya kabehan ya lanange ya wadone ya keluargane mulane jangan menuntut sesuatu yang suami itu tidak mampu. Leres napa mboten Bu? Ya niku sih kembali malih pilihan. Mau milih yang seperti itu mangga tidak ya monggo. Karepe panjenengan sama. Nomor 3, perempuan yang penghuni neraka yang dia adalah penghuni neraka adalah imro'atun la tasturu. Ya. Imro'atun la tasturu. Wong wadon sing ora nutupi nafsaha dirinya, dia tidak menutupi badannya dengan pakaian yang menutupi auratnya. Wa takhruju min baitiha mutabahrijan, dan dia keluar dari rumah dengan cara bersolek cantik dan berpakaian seksi. Niki termasuk salah satu penghuni neraka menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, perempuan ahli neraka adalah imra'atun laisa laha, perempuan yang di dalam dirinya tidak ada apa-apa kecuali ilal akla, dia senangnya makan. Anak wong wadon kawin karo bocah lanang ke senenge mangan. Wasur senengnya nginum, wanaum dan senengnya cuman makan, minum, tidur. Walaisa laha rugbatun bis sholat, dan tidak ada di dalam dirinya yaitu semangat untuk melaksanakan sholat. Cinta terhadap sholat, dia tidak cinta terhadap taat kepada Allah, dia tidak cinta taat kepada Rasulnya, dan dia tidak cinta itu taat kepada suaminya. Perempuan yang hanya
kelihatannya makanan, minuman, tidur, tidak ada semangat untuk beribadah, sholat tidak mau, naudzubillah. Taat kepada Allah tidak mau, naudzubillah. Taat kepada Rasulnya tidak mau, taat kepada suaminya sendiri tidak mau. Maka perempuan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah penghuni neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terlintas pikiran. Di situ ada satu riwayat bahwa Siti Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, karena saking mendambakan surga, Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai ayahku, siapakah wanita yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah? Kata Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah sebagai ayahnya. Kata Rasulullah, ya Fatimah, wanita yang masuk ke surga pertama setelah Ummul Mukminin, setelah ibu-ibu, setelah istri-istriku adalah Muti'ah. Fatimah berpikir, loh kenapa enggak saya? Saya adalah putri Rasulullah, saya adalah putri orang yang hebat, yang istimewa di mata Allah, kok kenapa enggak saya? Akhirnya Fatimah bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, siapa Muti'ah itu sehingga dia berhak untuk masuk surga setelah Ummul Mukminin, setelah istri-istri engkau, wahai Rasulullah? Siapa Muti'ah itu? Tukang lontong. Kata Rasul, wahai Fatimah, Muti'ah berada di pinggiran Madinah. Kamu temui Muti'ah di sana, tapi kamu izin dulu kepada suamimu. Siapa Muti'ah itu? Kamu sana. Akhirnya setelah izin kepada Sayyidina Ali, Fatimah bergegas melanjutkan perjalanan menuju rumah Muti'ah. Sesampainya di rumah Muti'ah, Fatimah ketuk-ketuk, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min anti, siapa engkau wahai perempuan? Ana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Fatimah putri Rasulullah. Oh, alangkah gembiranya aku kedatangan tamu putri Rasulullah yang mulia. Dengan siapa engkau datang wahai Fatimah? Aku datang bersama Hasan, wahai Muti'ah. Aduh, sayang sekali Fatimah, saya enggak bisa memberikan izin masuk ke dalam rumah saya. Kenapa wahai Muti'ah? Kenapa saya tidak bisa masuk ke rumah engkau? Karena kamu membawa Hasan. Sebelum suamiku pergi berdagang, dia berkata kepadaku, wahai Muti'ah, kalau ada laki-laki yang mau namu ke rumah kamu, kamu tolak, jangan kamu bawa masuk. Kau membawa putramu Hasan. Wahai Muti'ah, Hasan masih kecil. Iya, suamiku tidak bilang bahwa laki-laki itu kecil atau besar. Suamiku tidak bilang wahai Fatimah. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak menghargai engkau sebagai putri Rasulullah, tapi suamiku berpesan seperti itu. Oh ya udah, kata Fatimah, wahai Muti'ah, sampaikan nanti kalau suamimu datang, besok saya datang ke rumah kamu. Akhirnya keesokan harinya Fatimah datang. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min inti, yang suara perempuan. Fatimah, bersama siapa engkau Fatimah? Aku bersama Hasan dan Husain. Wahai Fatimah, dengan berat hati saya tidak bisa memasukkan engkau karena engkau datang dengan Hasan dan Husain. Wahai
Mutiah, ini Husain putra saya masih kecil. Saya cuma izinkan ke suami saya, kamu bilang kamu akan datang dengan Hasan. Jadi saya bilang bahwa kau akan datang dengan Hasan, tapi kenyataannya kau datang dengan Husain, Hasan, Husain. Jadi maaf, beribu maaf, saya tidak bisa memasukkan engkau wahai putri Rasulullah yang mulia. Akhirnya gimana? Ya udah, Mutiah, sampaikan lagi ke suamimu, saya akan datang dengan Hasan dan Husain ke rumahmu besok. Akhirnya keesokan harinya, ya, Fatimah datang disambut dengan gembira karena Fatimah datang dengan Hasan dan Husain, tidak ada yang lain. Kemudian dimasukkanlah Hasan dan Husain ke rumahnya. Jam 12, Bu. Jam 12. Terus masih sore. Akhirnya Fatimah, Hasan, Husain, silahkan kamu duduk dulu, ya. Kamu duduk dulu. Setelah duduk, disuguhin air dan jaburannya. Setelah itu, wahai Fatimah, minta maaf, beribu maaf, karena suami saya sebentar lagi mau datang, jadi saya mau siapkan masak dulu untuk suami saya. Udah dimasak, Mutiah. Setelah masak diberes aku ya masakan ini meja makan. Wis beres kabeh. Maaf Fatimah, saya mau mandi dulu karena suami saya mau datang. Coba, istri yang soleh, masya Allah, lanangnya panteka bersih awaknya. Sawi saya habis bersih kabeh, karangan bersih kabeh. Akhirnya wis tersedia makanan di meja. Yang heran Fatimah, di situ ada satu keganjalan yang dilihat oleh Fatimah. Loh, kok di meja makan ada pecut? Kok di meja makan ada cemeti? Cambuk? Buat apa ini? Wahai Mutiah, saya melihat ada sesuatu yang ganjil yang tidak pernah saya lihat seumur saya hidup. Kenapa kau taruh cambuk di atas meja? Kata Mutiah, wahai Fatimah putri Rasulullah, itu cambuk buat nyambuk saya. Apabila masakan saya tidak enak, apabila masakan saya kurang garam, apabila masakan saya banyak garamnya, jadi saya ikhlas ridho dicambuk oleh suami saya kalau memang suami saya tidak suka. Masya Allah, di situ baru Fatimah dalam hatinya, ya Allah, pantas andai kata ayahku berkata Mutiah adalah orang yang patut masuk surga setelah Ummul Mukminin, karena dia menghormati suaminya, karena dia memuliakan suaminya, karena dia menghargai suaminya. Pantas. Siap beli deh kayak ke bungadon. Hayang masya Allah, lo lanang etek kabeh langsung oleh beli mas. Along ora pak? Along apa ora mas? Jawab keder pan along ya memang ora oleh. Pan ngomong ora oleh ya pasti perang dunia ketiga. Ya, mulane monggo jadilah kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi yang perempuan jadi perempuan-perempuan yang soleh, bagi laki-laki menjadi laki-laki yang soleh, perempuan soleha. Oke, mulane mau nerangakan masalah surga, monggo terakhir penutup lah, padahal masih banyak ya. Ini karena sudah jam 12, penutup Swargotan Sah. Monggo kepada grup Hadroh AA, ini adalah hari yang terakhir, waktu yang terakhir ya, yaitu Swargotan Sah. Surga tansah mengolah wangi dijauhi saking kanggo sapa wae
sing kuat imani lan beci amali rikala urip ana dunyani surga tansah mengolawangi dijawi saking kanggo sapa wae sing kuat imane lan beci amale rikala urip ana dunyane ya imam ar-rus liya sanadi anta babullahi muqtamadi babi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah ket swarga rugane murang nanging ake sing wegang ket swarga rugane murang ing ake sing wegang tuminta beci abot lakone ake godane lan tintangane sing wati mane selamat uripe ya imam ar-rus liya sanadi adabamullahi muqtamadi babi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhtiyadi ket neraka regane larang nanging sing seneng kau pirang-pirang ket neraka regane larang nanging ane pirang-pirang tuminta dosa pancene gampang aja turuti kodane setan sing ngajak marang kasengsaraan ya imam ar-rus liya sanadi atababullahi muqtamadi babi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhtiyadi ket swarga regane murang nanging ake sing wegang ket swarga regane murang nanging ake sing wegang tuminta beci abot lakone ake godane lan tintangane sing kuat imane selamat uripe ya imam ar-rus liya sanadi anta babullahi muqtamadi babi dunyaya wa akhirati
terakhir dari hadis Rasul, arba'u min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadikan bahagia. Ini terutama bagi pengantin dan tuan hajat, Bapak Sito dan Ibu Suteni, umumnya bagi kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah, bahwa ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. 1, antakuna jauzatan sholihatan, punya istri yang solehah. Ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang beriman, punya istri yang solehah. Mudah-mudahan ini pengantin betul-betul solih dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa antakuna auladuhu abroron, atau wa auladuhu abroron, anak-anaknya baik-baik. Ini kebahagiaan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, punya anak yang baik-baik, yang akhlaknya baik. Ini wa auladu abroron. Amin nggih. Mudah-mudahan nanti ini pengantin mempunyai anak yang baik-baik. Wa hulaqauhu sholihin, dan pertemanannya atau teman-temannya, teman-teman yang soleh, mau diajak yaitu jamiahan, entah itu solawatan, entah itu yasinan, entah itu apa saja yang bentuknya jamiah menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bisa usul kepada Allah, nyampe hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa ayyarzuqahu fi baladihi, dia mencari rizkinya di negara sendiri, tidak ke sana-sana. Insya Allah yang mencari rezeki di negeri sendiri, di Indonesia, itu berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian ya. Langsung doa apa sinten sing dongan niki? Binatul qabul wal usul hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Qadir Abil Absul Bari Malakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kanina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarak wa ta'ala kullu asmi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhina bi min jami'is sayiat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta abina Adam wa minna Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al-kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina al-ma'i was-salb. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syirril fatihah wa asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan matur kesuwun dumateng Al Mukarram.